بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fi din, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmatnya kita sampai di majlis ini, kita bisa bersimpuh di majlis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang di dalamnya disebutkan firman Allah Azza wa Jalla dan juga sabda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya adalah usul dari semua ibadah kita, yang mana keduanya adalah sebuah pegangan yang tidak bisa kita lepaskan salah satunya, karena ketika kita lepaskan salah satunya maka sesatlah kita. Dan tentunya hadirnya kita di sini dengan izin Allah Azza wa Jalla berharap bahwasanya ilmu kita bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laysal ilmu ma hufidh walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu itu bukanlah apa yang dihafalkan, akan tapi ilmu adalah yang memberikan dampak manfaat. Ilmu adalah yang memberikan dampak manfaat. Kalau ilmu sekedar dihafal, maka ilmu itu tidak berguna sama sekali. Bahkan nanti ilmu itu akan menjadi hujjatun alaina, bumerang-bumerang yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat, karena hanya dihafalkan saja, karena hanya disimpan saja. Maka ilmu itu, orang dikatakan banyak ilmu adalah ketika ilmu itu mendatangkan manfaat baginya, dan tentunya manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ketika ilmu itu sudah bermanfaat baginya saja, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, karena manusia itu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Adapun ilmu itu ketika bermanfaat untuk orang lain, maka itu adalah tambahan, itu adalah bonus, sebagaimana yang kemarin kita bahas
bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, yang mengamalkannya, min ghairi ay yanqusa, atau la yanqusu min ajril amil syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun pahala yang mengamalkannya. Artinya ilmu itu sebenarnya kalau bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri itu sudah bagus, Pak. Justru kalau ilmu itu kita tambah, kita tumpuk, nggak ada manfaatnya, itu yang bumerang. Itu yang akan menjadikan berat timbangan kita. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la tatlubul ilma li thalathah wa la tatrukuhu li thalathah. Jangan menuntut ilmu karena 3 perkara, juga jangan meninggalkan ilmu hanya karena 3 perkara. La tatlubul ilma li tamari, untuk supaya kalian pandai berdebat, untuk mira litumari. Jangan kalian menuntut ilmu hanya supaya pandai berdebat, itu enggak boleh. Ya kan, orang tuh semakin banyak ilmunya kan semakin sombong. Jadi kayak sudah merasa enggak ada yang bisa ngalahin hujah saya, gitu kan. Jangan menuntut ilmu, jangan belajar tujuannya hanya untuk membuat kalian pandai untuk mendebat seseorang, menyalahkan seseorang, atau berbodohi seseorang. Wala litubahi, juga bukan supaya kalian berbangga diri. Nuntut ilmu tujuannya supaya mulia, jadi bisa bangga. Nuntut ilmu bisa jadi ustadz sehingga diangkat derajatnya. Nuntut ilmu supaya jadi kiai sehingga terpandang di daerahnya. Untuk berbangga diri, jangan. Adapun ketika jenengan jadi ustadz, jadi kiai, jadi apapun itu, sudah biarkan mengalir, itu izin Allah Azza wa Jalla. Tapi tujuan kita menuntut ilmu adalah karena Allah Azza wa Jalla, bukan supaya mulia, supaya bisa berbangga diri di hadapan orang lain. Kalau mulia di hadapan Allah bagus, Pak, supaya dianggap mulia di hadapan Allah. Tapi kan Allah itu menganggap mulia itu bukan hanya titel dunia. Jadi cuma yang memiliki titel kiai saja yang dimuliakan Allah, kan enggak juga. Allah memuliakan orang yang memiliki titel ustadz saja, kan enggak juga. Artinya apa? Kalau jenengan berharap dianggap mulia Allah Azza wa Jalla, jadi pedagang pun bisa mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika memiliki ilmunya. Jadi kuli juga bisa mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau memakai ilmunya. Jadi tujuan jenengan menuntut ilmu bukan supaya mulia di hadapan orang, tapi mulia di hadapan Allah. Jadi jangan menganggap ketika seseorang pesantren gak jadi kiai itu berarti gagal, gitu kan. Seseorang pesantren gak jadi ustadz berarti gagal, enggak juga. Dia bisa berdagang dengan Islam, dengan cara yang memakai syariat Allah Azza wa Jalla, hasil dari pesantrennya berarti berhasil kan. Dia bisa jadi pekerja yang dipercaya, yang amanah, yang kemudian menganggap semua perjanjian yang dimilikinya sebagai tanggung jawab di atas Allah Azza wa Jalla karena didikan pesantrennya, berhasil dia. Ya kan? Nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai.
Jadi jangan salah, ada orang pesantren bertahun-tahun gak ada popo, gak ada itu. Dia bisa hidup di dunia dengan meninggalkan kemaksiatan dan taat kepada Allah, itu udah berhasil pesantrennya. Udah berhasil. Tapi kalau ada orang habis pesantren melakukan dosa, jauh dari ketaatan, nah itu gagal. Itu gagal. Kalau cuma nggak dapat titel kiai, nggak dapat titel ustadz, nggak dapat LC, nggak dapat apa, itu belum tentu gagal. Jenengan bisa mulia di jihad di sisi-sisi yang lainnya. Ya, jangan kemudian mengatakan, oh, pesantren tahunan kok gak ada apa-apa. Kadang-kadang orang melihat berhasilnya pesantren ketika dia bisa ngomong di depan. Berhasilnya pesantren itu bukan itu, Pak. Berhasilnya sebuah majelis ilmu itu ketika jenengan keluar dari majelis ilmu itu bisa menjaga diri dari dosa, itu sudah berhasil. Karena Allah itu mencintai yang bertakwa. Oke, Allah meningkatkan orang-orang ahli ilmu, tapi Allah mencintai mereka yang bertakwa. Ya, kebanggaan apa lagi? Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kebanggaan apalagi yang lebih tinggi ketika kita membuat Allah mencintai kita gitu. Berhasil predikat takwa sehingga Allah mencintai. Oke, jenengan gak jadi ustadz, gak jadi kiai, gak jadi mubalik, cuma pedagang atau cuma petani, tapi berjalan di muka bumi ini dengan hati-hati, semua dosa dijauhi. Ketika ada ketaatan dilakukan semampunya, berhasil pesantrennya. Ya, maka jangan menuntut ilmu itu dengan alasan 3 perkara supaya kalian bisa berdebat terus menang. Ya, bisa ngelawan bapak ini, ustadz ini, ustadz. Dulu saya itu kenal seseorang, Pak. Alhamdulillah keilmuannya, ya, beliau sangat dalam. Ahsibu kadzalik. Wallahu khairu hasib. Aku mengiranya demikian, tapi Allah yang berhak memutuskan. Wala uzaki 'alallahi ahadan, dan aku tidak pernah dan tidak akan mentazkiyah seseorang pun ketika Allah merendahkannya. Tapi menurut pandangan saya itu seperti itu bagus. Kemudian karena keilmuannya itu banyak yang ngefans. Rame, Pak, Facebooknya luar biasa banyak. Luar biasa, pengikutnya banyak, menyanjung memujinya. Setiap ada berita apa di apa namanya di internet, dikomentari memakai ilmiah, ditunjukkan dalil-dalilnya, dibantah gini. Sehingga apa? Itu tuh seperti candu, Pak. Ketika sekali dia berhasil membantah ini, itu seperti candu. Keinginan terus membantah, semakin banyak disanjung. Akhirnya buat acara debat dengan Ustadz Fulan, debat dengan Ustadz Fulan, menang dengan argumen yang bagus. Dengan itu semakin banyak, semakin dipuji. Maka apa? Itu membuat kecanduan, sehingga ketika ada yang berbeda paham dengan dia, selalu ayo di mana debat, saya yang biayai semuanya. Urusan hotel apa, saya yang biayai, karena termasuk yang berada. Tinggal datang saja. Itu candu, Pak. Semakin jenengan sering menang debat, itu kecanduan. Semakin jenengan merasa pendekar, tidak terkalahkan. Dan agama bukan seperti itu. Agama bukan untuk diperdebatkan. Ya. Jadi jangan pernah menuntut ilmu hanya supaya jenengan bisa menang debat dengan mudah, memakai argumen yang kuat dan lain sebagainya. Jangan.
Walal itubahi, jangan juga karena supaya kalian merasa mulia di hadapan manusia lainnya, dianggap terpandang, dihormati, dianggap spesial, dianggap yang memiliki arti, sehingga ketika masjid mau memutuskan itu harus tanya jenengan dulu. Nggak bisa, kita harus tanya Bapak Fulan dulu, Kiai Fulan itu. Sehingga kalau masjid mau bikin apa harus bertanya kepada itu, supaya jenengan dianggap seperti itu. Udah. Ya, jangan pernah menuntut ilmu untuk seperti itu. Wala liyura atau liyasrifa wujuhan nas ilaik. Jangan pernah menuntut ilmu supaya engkau menjadi perhatian publik. Menjadi perhatian publik. Sehingga engkau merasa beda. Makanya seburuk-buruk pakaian itu apa? Pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu apa sih, Pak? Pakaian yang ingin terlihat beda dengan yang lainnya. Pakaian syuhrah, ingin terlihat beda dengan yang lainnya. Itu seburuk-buruk pakaian. Ketika engkau tinggal di suatu tempat yang secara di daerah tersebut itu normanya berpakaian ini paling pantas, ya sudah itu gitu. Jangan pengen terlihat beda, nggak ada untungnya. Berusaha untuk apa? Terlihat seperti yang lainnya. Pakaian syuhrah itu hanya membuat jenengan jadi apa? Jadi apa ya? Mata itu kemudian menuju jenengan saja, jadi perhatian orang lain. Itu yang nggak bagus, nggak bagus sama sekali. Yang biasa saja. Kan pakaian termasuk adat. Pakaian termasuk adat kebiasaan. Jenengan mau berpakaian ketika itu sudah sesuai dengan adat seseorang, niatkan karena Allah, sudah berpahala. Ya, udah. Pakaian itu seperti adat masing-masing. Seburuk-buruk pakaian kata Rasulullah SAW, pakaian yang syuhrah, pakaian yang ingin sebuah ketenaran di situ, berpakaian supaya tenar ketika memakai itu. Jangan pernah menuntut ilmu supaya jenengan tuh bisa mudah menang berdebat. Jenengan bukan karena pengen berbangga di hadapan orang lain, juga bukan karena supaya jadi perhatian publik, jadi perhatian orang lain. Biasa saja, Pak. Ya, biasa saja. Kenapa sih pengen terkenal, pengen jadi perhatian orang lain? Belum tentu juga amalan kita bisa bagus kalau jadi perhatian orang lain. Kan yang kita butuhkan itu bagus dalam beramal, banyak berpahala. Kalau cuma dilihat orang, kadang-kadang malah bikin apa? Bikin enggak nyaman, sehingga pengen terlihat baik terus, pengen terlihat ini terus. Jadi harus berpenampilan itu perfeksionis. Kalau nanti saya keluar dilihat pakai pakaian ini ada. Sehingga pakaiannya itu ditata supaya bagus, supaya itu perfeksionis. Kalau orang udah biasa. Jangan pernah menuntut ilmu karena 3 perkara itu. Wala tatrukuhu lisalah kata Umar bin Khattab. Jangan meninggalkan ilmu karena 3 alasan juga. Apa? Hayaun fi talabihi. Karena malu ketika menuntut ilmu. Aku wis tuwa, isin. Koncone sik enom-enom. Aku wis suwi gak ngaji, gak ngerti apa-apa. Jadi izin sungkan. Jangan pernah meninggalkan ilmu hanya karena malu. Perempuan saja zaman Nabi kita yang mulia SAW, innallaha la yastahi anil haq, sesungguhnya Allah pun enggak malu terhadap yang namanya kebenaran. Maka saya pun enggak malu. Ilmu itu ditanya macam-macam kepada Nabi kita yang mulia SAW.
Loh kok ada orang alasan gak hadir di majelis ilmu gara-gara izin, gara-gara malu. Lihat, ya mungkin jenengan sekarang nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya. Tapi hal itu mulai akan terasa ketika jenengan sudah dicabut nyawanya. Akan menyesal seumur hidup. Ya laitani kuntu turaba rabbirji'uni la'amli a'malu salihan bima taraktu. Ya Allah, kalau saya jadi tanah saja, ya Allah balikkan saya semua, aku biar bisa beramal, biar saya bisa beramal amalan yang saya tinggalkan. Gak ada gunanya Pak jenengan izin itu, gak ada gunanya. Okay. Nabi kita yang mulia SAW diutus usia 40 tahun, dan yang masuk Islam dari seperantaranya itu banyak. Sebelumnya kan gak ngerti apa-apa, baru belajar ilmu di usia 40 tahun, 50 tahun. Ada yang lebih tua lagi belajar. Kenapa harus malu? Ya. Atau zahadah fi ilmi, atau karena engkau sudah zuhud di dalam ilmu. Zuhud ilmu. Jadi kan orang itu zuhud tuh di dunia kan, nggak pantas. Maksudnya udahlah gini aja cukup gitu. Tapi enggak, dia itu zuhud di ilmu, sudah merasa puas gitu. Jadi aku udah pesantren itu puluhan tahun kok, kenapa harus hadir lagi di majelis ilmu? Padahal setiap hadir di majelis ilmu itu pahala. Tapi merasa puas karena sudah pesantren puluhan tahun. Jadi dia isi kehidupannya di rumah, isi aktivitasnya untuk kesana kemari. Dia isi aktivitasnya hanya untuk urusan dunia. Dia isi aktivitasnya hanya untuk, ya Allah, berjalan kesana kemari. Karena alasan apa? Sudah pesantren, sudah tamatan pesantren. Justru kalau tamatan pesantren, dia itu semakin senang beribadah. Apakah kita cukup kemudian tamatan pesantren kemudian gak menambah lagi ibadah menuntut ilmu? Kan enggak gitu lah. Dan sebaik-baik ibadah itu menuntut ilmu. Sebaik-baik ibadah itu menuntut ilmu. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, al-jahlu a'damu babin yadkhuluhu iblis. Ya. Jahil, bodoh, itu adalah pintu yang terbesar, yang terbuka paling lebar, yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Bodoh, Pak. Ya ada yang lain. Seseorang itu bisa mudah diajak kesyirikan karena kebodohannya. Seseorang bisa diajak mudah mengerjakan bid'ah karena kebodohannya. Seseorang bisa mudah diajak bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Seseorang bisa terjerat riba dengan segala ikatannya karena kebodohannya. Gak ada pintu yang paling terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan iblis untuk menggoda manusia melebihi pintu kebodohan. Karena cukup bodoh saja iblis itu bisa memanfaatkan. Cukup hanya dengan bodoh saja iblis itu bisa mengarahkan kita ke arah yang dia kehendaki. Coba bayangkan, kita orang Indonesia dan kita tahu bagaimana tapak tilas negara ini, Pak.
Kalau zaman dulu nggak ada orang-orang yang belajar seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Sultan Syahrir dan lainnya, kira-kira Indonesia akan jadi apa? Akan jadi manusia-manusia yang mudah diarahkan penjajah kemanapun yang ia kehendaki. Karena nggak ada yang pintar, karena nggak ada yang mengerti. Mereka taunya bertanam, dibeli dengan harga berapapun ya dijual, karena dia nggak tahu kalau di luar harga yang ia tanam itu mahal. Dari apa? Dari bodoh. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang ke sana. Pak, tak beli sekian, dijual dengan harga yang sangat murah, dan dia mengira itu sudah merasa beruntung, yang lain saja nggak dibeli gitu. Saya dibeli ini gitu. Padahal di luar daerahnya hasil panennya itu ketika dijual tinggi harganya. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa ditipu dengan begitu mudahnya? Karena kebodohannya. Karena kebodohannya. Maka ketika jenengan belajar itu nggak gampang diarahkan iblis, Pak. Nggak gampang, harusnya nggak gampang. Dianggap, diajak, ini maksiat, ayo ikut, nggak mau. Harusnya seperti itu. Itu kalau ilmu kita berhasil. Ya, jangan mau diperdaya oleh iblis. Ayolah, itu kecil dosanya, ayo ikut. Kecil juga dosa. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi besarnya zat yang engkau sedang maksiati. Engkau mengikuti iblis berarti apa? Memusuhi apa? Allah. Karena iblis musuhnya siapa? Allah. Jangan lihat kecilnya dosa, lihat besarnya zat yang sedang engkau khianati. Ya, jangan pernah meninggalkan ilmu karena malu dan juga karena merasa sudah punya ilmu, zuhud di dunia. Atau apa? Merasa apa? Wa qabuli jahlik. Atau engkau merasa nggak popo lah, bodoh-bodoh gak popo. Jadi meninggalkan ilmu karena merasa saya sudah ya bodoh nggak popo gitu. Jadi menerima kebodohannya. Jangan menuntut ilmu karena ingin menangan ketika debat, atau berbangga diri di hadapan orang lain, atau menjadi perhatian publik. Atau jangan jenengan itu meninggalkan ilmu hanya karena malu usianya, merasa bodohnya, merasa nggak pinternya, merasa belum suci, merasa ngene ngakek-ngakek, banyak alasan. Kan di sini nggak ada tulisan hanya untuk yang pakai pakaian ini saja, itu nggak ada. Atau hanya untuk yang berjenggot, nggak ada. Hanya untuk yang pakai pakaiannya warna putih, nggak ada. Atau hanya untuk yang, nggak ada. Majelis ilmu bebas. Apa yang menghalangi? Kalau jenengan merasa malu, itu udah setan, nggak ada yang lainnya. Setan. Karena menuntut ilmu nggak ada ketentuannya, nggak ada syaratnya. Nggak ada tulis apa, jangan menuntut ilmu kalau belum hafal Al-Baqarah, nggak ada juga. Jangan menuntut ilmu kalau Al-Ikhlas saja belum hafal, nggak ada juga. Apa yang membuat kita tidak hadir? Kalau cuma malu, itu berarti sudah Pak, bisikan setan. Jangan pernah diikuti, jangan pernah dikabulkan. Lawan malu itu, terjang. Dan jangan pula karena apa? Zuhud terhadap ilmu. Aku kok zuhud kok ilmu, saidik wae aku seneng. Jadi ketika ada majelis ilmu lagi, ya sudah gitu. Aku untuk saidik kok wis puas gitu kan. Kayak orang zuhud terhadap dunia gitu kan. Udah dapat wis untuk 50.000, ya udah gitu kan. Enggak boleh, untuk ilmu itu enggak boleh, Pak.
Orang itu ya Allah Pak, ada orang itu koleksi gitar ratusan juta. Jadi seseorang itu tergantung apa ya, susah menjelaskan, tergantung privilege-nya, tergantung keinginan hatinya. Orang yang suka musik dia akan mengoleksi alat-alat musik. Orang yang suka harta benda dia mengkoleksi banyak harta. Orang yang suka kendaraan koleksi kendaraan. Tapi ahli ilmu dia akan koleksi berbagai macam kitab, buku dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk ilmunya. Ya. Dan gak ada yang lebih memudahkan hisab kita kecuali uang kita pakai kepada yang bermanfaat. Kita lanjutkan kita terhib diwas Pak saat lajengi pun di ini ya. Nggih monggo kula patos riyen monggo diwas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. An Abi Umamah qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alim. Dari Abi Umamah Al-Bahili disebutkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dua orang, yang satu 'abid, yang satu 'alim. 'Abid dan 'alim. Tapi jangan salah paham. Maksudnya di sini bukan lil muqabalah, untuk membandingkan antara abid dan alim gitu ya, atau bukan untuk membenturkan gitu, enggak. Jadi nantinya yang satunya fokus berilmu enggak beribadah, yang satunya fokus ibadah enggak berilmu, bukan seperti itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan ilmu lebih mulia, dan jenengan fokus nuntut ilmu aja amalnya enggak ada, atau jenengan fokus ibadah saja enggak menuntut ilmu, bukan ini maksudnya. Tapi al-abid di sini maksudnya adalah orang yang beribadah sehingga meninggalkan menuntut ilmu. Orang yang beribadah ya, sehingga dia ibadahnya di atas dasar ilmu, tapi dia fokus ibadah, sunnahnya dikerjakan, semua dikerjakan, sehingga enggak fokus dengan ilmunya lagi. Itu sudah habis dipakai untuk ibadah. Yang satunya alim, bukan berarti alim ini enggak beribadah, tapi dia pakai
waktu-waktu untuk ibadah sunnahnya itu dipakai untuk menuntut ilmu. Jangan dibandingkan yang satunya berilmu sampai nggak beribadah, atau yang satunya beribadah sampai nggak berilmu, enggak. Yang satunya ahli ibadah, dia kerjakan sunnah-sunnahnya sehingga ilmu, menuntut ilmunya semakin dikit gitu kan. Tapi orang yang satunya ini ibadah hanya cukup yang wajib saja. Waktu sunnahnya ia pakai untuk memperdalam ilmunya, mempelajari ilmunya, menghafalkan ilmunya supaya dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya yang satunya itu berilmu sampai nggak beribadah, yang satunya beribadah sampai nggak berilmu, nggak seperti itu. Jadi yang satunya ahli ibadah adalah orang-orang yang ahli ibadah, dia kerjakan semua sunnah-sunnahnya. Padahal semua sunnah yang ia kerjakan tidak lebih utama daripada menuntut ilmu. Nggak ada Pak, nggak ada. Para ulama sudah mengakuinya. Saya mengetahui satu bab ilmu, kemudian saya sampaikan kepada manusia, lebih aku cintai daripada aku sholat malam semalam suntuk. Daripada dipakai untuk sholat malam suntuk, bukan begitu maksudnya, bukan kemudian mengucilkan sholat malam, bukan. Tapi ketika memang ada perkara yang harus dia tali, yang harus dia kaji, yang harus dia bahas, yang harus dia temukan, itu lebih didahulukan itu daripada sholat malam. Karena nggak ada ibadah sunnah yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Al-Tustari pernah mengatakan, a'dhamul maksiyah, ya, sebesar-besarnya maksiat yang yu'sa, yang Allah itu la tu'sa bil ma'siyah bi a'dham minal jahal. Allah itu enggak dimaksiati dengan sebuah maksiat yang lebih besar dari maksiat yang namanya bodoh. Itu Pak. Karena Allah menciptakan kita itu punya otak semuanya. Jadi apa? La tu'sa, ya Allah itu enggak dimaksiati ya bi'a'dha minal jahal, yang lebih besar daripada kejahilan. Sehingga beliau mengatakan wa ma a'dhamu minal jahal, dan apa yang lebih parah daripada jahal? Al-jahlu bil jahl. Al-jahlu bil jahl. Orang yang bodoh terhadap kebodohannya. Orang bodoh saja merasa bodoh, itu saja sudah berat. Apalagi orang yang bodoh tapi nggak ngerti kebodohannya. Nah itu Pak. Orang yang bodoh saja itu sudah a'dhamul ma'asi, seberat-beratnya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang yang bodoh terhadap kebodohannya, dia itu nggak tahu kalau dia bodoh gitu loh Pak. Bodoh terhadap kebodohannya berarti dia nggak tahu kalau dia bodoh. Karena orang yang nggak tahu kebodohannya, maka dia apa? Taghliqul bil ilmi. Maka dia akan menutup semua pintu untuk ilmu. Orang yang bodoh tapi nggak ngerasa dia bodoh akan belajar nggak Pak? Dia bodoh, tapi dia merasa dia itu nggak bodoh. Kira-kira belajar nggak? Nggak. Hanya orang yang merasa bodoh yang mau belajar. Kalau orang itu merasa pinter, dia nggak akan pernah belajar. Dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Maka itu lebih berat daripada yang namanya bodoh jahil murakkab. Ya, jahil bertumpuk-tumpuk. Jahil bertumpuk-tumpuk. Itu lebih bodoh daripada kebodohan. Maka maksudnya di sini adalah seseorang yang beribadah sampai dia mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan yang satunya dia amalkan yang wajib.
Kalau ada kesempatan tidak menuntut ilmu, ya amalkan sunnahnya. Tapi kalau ada ilmu, didahulukan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Ya. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan orang yang fokus terhadap ibadah, itu seperti utamanya aku dibandingkan kalian semua. Rasulullah dibandingkan para sahabat. Jutaan sahabat sekalipun kalau ada dikumpulkan, tidak akan pernah menandingi satu Nabi kita yang mulia SAW. Jutaan sahabat, kalau memang jumlahnya jutaan, ya. Kalau jutaan sahabat itu seandainya memang ada, enggak sampai jutaan sahabat. Itu dikumpulkan, itu enggak menandingi satu manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya luar biasa, Pak. Makanya jenengan tuh diiming-iming dengan keutamaan seperti ini, masih malas untuk nuntut ilmu, harus dengan apa lagi gitu lah, Pak. Keutamaan orang yang ahli ibadah, yang sholat malam tidak ada hentinya, yang puasa tidak pernah ada luputnya, semuanya itu tidak mengalahkan satu orang ahli ilmu yang menebarkan ilmunya. Nggak akan bisa mengalahkan. Itu yang kita bahas kemarin. Kalau ibadah itu ibadah seperti puasa, sholat, ibadah qasir, yang manfaatnya hanya berhenti, atau yang manfaatnya hanya seputar ketika dia mengerjakan ibadah saja. Ketika berhenti sudah selesai. Tapi orang berilmu, ibadahnya ibadah apa? Ibadah yang mengalir, ibadah yang muta'addi, yang tidak ada henti-hentinya. Jangan kira kitab yang sedang kita bahas itu orangnya masih hidup. Enggak, sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu, dan hadir masih kita sampaikan. Berapa pahalanya coba? Jangan kira Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu nama-nama orang yang baru meninggal kemarin sore. Enggak, ternyata sudah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dan ilmunya masih sampai hari ini dipakai, dibahas, disampaikan, dinikmati, dimanfaatkan, diamalkan. Berapa banyak pahalanya. Orangnya sudah tiada. Adapun sholatnya Imam Al-Bukhari sudah putus. Adapun puasanya Imam Al-Bukhari sudah putus. Adapun semua dari ibadah-ibadah qasirnya sudah putus. Tapi ilmunya sampai hari ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Berapa banyak pahalanya. Sudah tahu begitu luar biasanya ilmu, kemudian kita tidak gemar menuntut ilmu, dengan apalagi kita diiming-imingi, itulah Pak. Buktinya itu sudah jelas, nyata. Nama-nama yang kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, itu bukan orang-orang yang masih hidup. Bukan. Itu sudah meninggal lama. Tapi kenapa nama-namanya masih disebut? Itulah berkahnya ilmu. Itulah barakatul ilm. Namanya disebut. Orang mengamalkan dari ilmunya. Orang beramal karena hadis yang diriwayatkannya. Orang mengerjakan syariat karena tahu dari ilmu yang disampaikannya. Maka keutamaan ahli ilmu itu luar biasa. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man ta'allama al-Qur'an wa tafsir, barang siapa yang mengerjakan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan tafsir, ya, ghalat qimatuh, maka nilainya dia akan tinggi harga dirinya. Wa man nadhara fil fiqhi nabula qadratuh atau qadaruh.
Barang siapa yang mempelajari ilmu fikih, maka kedudukannya akan naik. Kalau orang mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir, nilainya akan tinggi. Orang belajar ilmu fikih, kedudukannya akan naik. Ya. Man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu hadis, hujjahnya akan semakin kuat. Hujjahnya akan semakin kuat. Man nadhara fi ilmi lughah raqqat 'adatuh atau tabi'atuh. Barang siapa yang mempelajari ilmu bahasa, maka dia akan semakin luas adabnya. Ya kan? Jenengan bisa bahasa Jawa sama enggak bisa bahasa Jawa, pasti beda cara ngomongnya. Gitu betul? Akan lebih luas, akan lebih sopan orang yang bisa bahasa Jawa. Maka orang yang memperdalam ilmu bahasa, dia akan apa? Raqqat, dia akan lebih luas, lebih beradab. Wa man nadhara fi ilmi al-hisab jazula ra'yuh. Barang siapa yang pelajari ilmu tentang hisab, ilmu tentang perhitungan, ilmu tentang mempelajari peredaran matahari dan itu, yang lainnya apa? Jazula ra'yuh. Maka wawasannya akan luas. Wawasannya akan luas. Pandangannya akan jauh. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa' ilmuhu. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya, ilmunya enggak akan bermanfaat. Semuanya itu oke, mempelajari ilmu tafsir, jenengan akan harga dirinya naik. Tapi ketika jenengan enggak menjaga diri dari maksiat, enggak akan berguna itu. Enggak akan berguna itu. Ilmu akan senang berada di kita. Nanti kita akan bahas hadis ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Tapi kita jelaskan ini artinya apa? Ilmu itu nggak akan senang. Jenengan kan sudah kita sering kaji orang yang meminta kepada Allah dengan memakai sebab-sebab terkabulnya doa itu banyak banget, Pak. Ya, dia apa? Asas. Dia orang yang papa. Kemudian apa? Yutilus safar. Dia sedang pergian. Yamuddu yadayhi ila sama wa yaqul ya Rabb ya Rabb. Dia mengangkat tangan kemudian mengatakan ya Rabb ya Rabb. Itu semua sebab-sebab dikabulkan doa. Tapi semua itu enggak berguna karena satu kemaksiatan. Apa? Makan haram, memasukkan yang haram ke tubuh kita, memasukkan yang tidak halal ke tubuh kita. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doa seperti itu? Sebab-sebab dikabulkannya doa itu terbuka semua dan terpakai, tapi tertolak dengan satu kemaksiatan, makan haram. Maka ilmu barang siapa yang mempelajari ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, nilainya akan bertambah, akan lebih mahal. Barang siapa yang mempelajari ilmu fikih, maka apa? Kedudukannya akan tinggi. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis, hujahnya akan kuat. Barang siapa yang mempelajari ilmu bahasa, dia akan semakin lemah lembut. Barang siapa yang mempelajari ilmu hisab, wawasannya akan luas. Itu enggak berguna karena apa? Di akhir Imam Syafi'i mengatakan apa? "Man lam yasun nafsahu lam yanfa' ilmuhu." Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari dosa, ilmunya enggak akan berguna.
Ya dia berilmu itu untuk supaya dia dekat dengan Allah kok. Bukankah orang itu menuntut ilmu supaya tahu ini maksiat kemudian ditinggalkan? Bukankah orang menuntut ilmu supaya tahu ini ketaatan untuk dikerjakan? Bukankah orang menuntut ilmu itu supaya ini tahu ini dosa supaya dia terhindar? Loh kok ada orang itu menuntut ilmu tapi mengerjakan dosa terus? Nah itu nggak manfaat ilmunya, nggak manfaat. Tujuan orang menuntut ilmu itu biar jelas. Oh ini batu, ini permata, ini emas, ini batu bara, itu jelas. Tujuan orang menuntut ilmu biar jelas. Oh ini syubhat, oh ini dosa, oh ini halal, oh ini maksiat, oh ini taat, oh ini syirik, oh ini bid'ah, supaya jelas. Tiba-tiba ada orang menuntut ilmu, maksiatnya jalan, bid'ahnya jalan, nggak bermanfaat ilmunya, nggak ada manfaatnya sama sekali ilmunya. Karena tujuan menuntut ilmu itu supaya jelas itu, supaya jelas, ya kan? Orang sekolah mawon mbak, sekolah, bukannya dia sekolah. Belajar matematika itu biar jelas, ada rumus-rumusnya. Sekian kali sekian sama dengan sekian, ini tambah ini sekian. Kalau ada perkalian sama pertambahan didahulukan perkalian, itu rumus. Tapi kalau semua itu nggak dipakai, apakah bisa berhasil dia ngisi? Ya nggak berguna. Tujuannya dia belajar supaya itu dipakai. Tapi ada orang yang belajar tentang dosa tetap dikerjakan, ya bodoh namanya. Nggak berguna. Ya, nggak berguna. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi kita yang mulia SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagai Nabi kita yang mulia SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi itu Pak, Nabi minta ilmu yang bermanfaat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jenengan nggak pernah minta itu, keterlaluan. Sudah percaya diri dengan otak kita gitu kan. Nabi saja itu minta ilmu yang bermanfaat, berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Sementara jenengan enggak pernah minta itu. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.